Salam sehat semua, salam inspirasi, informasi seputar program studi Sarjana Akuntansi. Alhamdulillah guys, kita hari ini kedatangan dengan mahasiswa program studi Sarjana Akuntansi yang luar biasa, yang sudah merintis melalang buana di dalam kegiatan wirausaha. Dan saat ini kita bersama dengan Sri Mutia, Sari Mutia, atau Srimut, atau biasa dipanggil juga dengan Kak Tia. Oke, Kak Tia. Kak Tia ini mahasiswa dari program studi Sarjana Akuntansi konsentrasi perpajakan. Oke, Kak Tia, selamat datang Kak Tia. Ya, alhamdulillah. Cantik sekali ya Kak Tia ya. Oke, Kak Tia. Kak Tia bisa cerita nggak tentang usaha yang dijalani atau digeluti saat ini? Sebenarnya sekarang saya bermula dari perusahaan yang bergerak di bidang event dan interior designer tadinya gitu. Setahun pertama sebenarnya sih belum tertata ya sebenarnya, karena masih mencari mau kemana tadi sebenarnya gitu. Jadi akhirnya setahun jatuh kena COVID gitu. Jadi di situ ada kena tipunya, ada ya banyaklah bagian-bagian yang hilang di situ ya pastinya gitu. Di situ setahun pertama akhirnya kita survive sampai di 2021 akhir. Itu awal-awal mendirikan perusahaan PT. Itu PT. Akhirnya next year akhirnya calon suami, karena saya kebetulan mendirikan perusahaan ini yang punya sebenarnya calon suami yang ngajak saya untuk bareng mau mendirikan perusahaan bareng tadinya. Ya, saya jadi co-founder di beliau ngajak saya, ayo jadi co-founder di perusahaan ini gitu, biar bisa bareng-bareng kita cari kalau kata zaman sekarang cari cuan biar bareng gitu, biar nggak jauh, biar nggak LDR gitu. Biar bareng gitu. Nah dari situ akhirnya di tahun 2020 akhir perusahaan kedua mau nggak mau harus berdiri, karena perusahaan kedua ya? Iya, mau nggak mau PT kedua harus berdiri, karena kebetulan ada satu proyek yang mengharuskan beda KBLI dari PT sebelumnya gitu. Jadi biar nggak repot, kita pisah PT karena udah beda KBLI gitu. Oke, kita bikin akta baru dan bikin perusahaan baru akhirnya gitu loh. Itu perusahaan injection yang injek shell helm. Oke, jadi perusahaan pertama tentang event dan interior, perusahaan keduanya injection. Dengar-dengar perusahaannya ada 3. Perusahaan yang ketiga gimana? Perusahaan ketiga itu kebetulan baru berdiri di 1 tahunan ini. 1 tahun dari 2024 awal. 2024. Perusahaan apa itu? Itu perusahaan automation robot arm. Luar biasa perusahaannya. Jadi perusahaan-perusahaan generasi Z ini kayak. Betul. Karena kan kita sekarang udah industri 4.0 ya sekarang. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan yang established gitu, yang udah bisa beralih sekarang ke industri 4.0 gitu. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti zaman juga gitu. Jadi setelah melihat ada peluang untuk untuk berkarya, akhirnya beliau memutuskan untuk kalau kita buka perusahaan baru gimana, karena kan udah beda KBRI lagi nih sama injection gitu. Karena sebenarnya semua perusahaan berdiri itu karena ada permintaan tadinya. Kalau nggak ada permintaan, kayaknya kita nggak akan mendirikan perusahaan tadinya gitu. Nggak akan mendirikan PT baru maksudnya gitu. Jadi Kak Tia ini usia masih muda kayaknya ya. Usia berapa Kak Tia? Saya 25. 25. Mahasiswa di program studi Sarjana Akuntansi, sudah punya 3 perusahaan, mendirikan 3 perusahaan. Yang perusahaan-perusahaannya ini perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan yang dibutuhkan zaman sekarang ya. Jadi pinter untuk melirik peluang-peluang yang ada. Luar biasa. Oke, Kak Tia. Kalau misalkan menurut Kak Tia nih ya, pandangan Kak Tia tentang Unpam itu seperti apa? Unpam sebenarnya saya cukup underestimate sama Unpam tadi ya, karena dulunya underestimate karena dulu mungkin jarang ke Pamulang jadi dan sekali Pamulang teman-teman selalu bilang kayak enggak deh gue nggak mau ke Pamulang
pulang macet, rame Macet. banget gitu kan. Udah gitu kan kayak semut ya kalau kalian keluar gitu, rame gitu. Jadi ih kuliah kok kayak nggak kuliah gitu. Lu mikirnya begitu. Tapi setelah dijalani ternyata nggak juga. Ternyata saya merasa kayak kalau saya nggak di Unpam, kayaknya banyak hal-hal yang nggak saya dapatkan gitu. Misalkan justru di Unpam lah saya bisa belajar sambil praktek. Jadi setiap masuk kelas misalnya gitu, kebanyakan dosen-dosen itu selalu nanya, ada masalah apa hari ini? Gitu. Pasti nanya kan masalah apa hari ini, ada nggak yang mau kita bahas dulu? Gitu. Jadi kita bawa masalah dari kantor. Kebanyakan kan semua eh, setiap mahasiswa tuh bekerja ya biasanya. Dan kebanyakan bekerja pun di bidang finance biasanya kebanyakan. Nah, itulah kita pasti banyak menemukan eh, masalah-masalah ini PPh kayak gini kayaknya gimana ya cara beresinnya, oh ini kayaknya PPh ini gimana cara pembatalan untuk pajak segalanya dan bla 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 bla. Karena zaman sekarang kan kalau leader kan kebanyakan jarang mau mau ngasih ilmu ya, karena orang yang udah kuliah kebanyakan dianggapnya sudah bisa gitu, padahal kan kita juga pastinya bukan bisa, tapi kita justru juga belajar gitu maksudnya gitu. Akhirnya banyak dosen yang memberikan pintu keluar lah. Ya udah kita bahas dulu deh gitu kayak gitu. Jadi di Unpam ini tadi kata Katia seperti semut kalau keluar. Memang di Unpam ini mahasiswanya sangat banyak. Unpam itu program perguruan tinggi swasta terbesar di Indonesia, ya terbesar di Indonesia. Kemudian di Unpam itu punya sarana-sarana yang banyak, ya. Dan kebetulan Unpam ini kampusnya itu berada di pusat Kecamatan Pamulang, ya, dan sangat strategis. Dia berada di perbatasan Tangsel, kemudian Jakarta Selatan, Depok, bisa dijangkau oleh berbagai moda transportasi. Selain itu juga di Unpam memiliki sarana prasarana yang agak mewah, ya, sangat mewah ibaratnya. Ya, kampusnya gimana, ber-AC semua ya? Betul, sekarang sudah ber-AC semua dan lebih tertata sih daripada sebelum-sebelumnya. Saya ngerasa kayak banyak banget perubahan Unpam yang mungkin teman-teman bisa lirik untuk masuk ke Unpam sih. Terus kemarin juga perpustakaan Universitas Pamulang itu terakreditasi A atau unggul dari Perpusnas. Jadi luar biasa. Kalau kalian cek video-video maupun IG terkait dengan Universitas Pamulang, pasti akan merasa, wah, tempat kuliah saya Unpam aja. Ya. Oke, Katia, kira-kira Katia punya nggak hal-hal yang ingin disampaikan ke adik-adik kelas Katia nih, supaya bisa jadi kayak Katia lah ibaratnya? Kalau penyampaian itu mungkin lebih ke apa ya? Gini teman-teman, untuk bisa mencapai kehidupan yang layak mungkin untuk zaman sekarang ya, saya ngerasa teman-teman harus kerja dan berjuang tuh jangan setengah-setengah gitu loh. Kadang ada teman-teman Gen Z, kita kan Gen Z ya, 99 soalnya Gen Z itu kayak baru ditegur sama atasannya kayak udah mewek gitu gitu. Jadi gini, kerja tuh nggak ada yang enak sebenarnya, termasuk yang punya usaha pun juga nggak enak gitu loh. Mungkin teman-teman kayak iyalah kan dianya punya usaha gitu kan, jadi nggak mikirin lah diomelin atasan, nggak dipikirin gimana nya ruwetnya bekerja gitu kan, kayak gitu. Belum tentu teman-teman punya usaha pun pusing, gimana harus gajinya, harus bayar BPJS-nya dan bla bla bla, dan banyak lah input itu banyak banget gitu loh. Jadi buat teman-teman satu doang sih sebenarnya, kalau ingin kehidupan yang layak menurut masing-masing kita, ya bekerjalah, usaha dan perbarui skill yang ada. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, karena kebanyakan teman-teman zaman sekarang anak generasi Z itu takut banget keluar dari generasi nyaman, zona nyaman maaf. Jadi kalau memang tadinya sebelumnya teman-teman itu ada di bidang finance tadinya, terus mendadak teman-teman mau dipindah nih ke bidang purchasing gitu kan misalnya gitu kan itu anak akuntansi sama purchasing ini beda divisi biasanya gitu kan. Jadi takut nanti nggak bisa gimana cara ngomong sama orang, purchasing itu kan harus bisa ngomong sama orang, harus bisa nego, harus bisa ini bla bla bla. Nah itu tantangan baru sebenarnya. Kalau nggak gitu menurut saya teman-teman nggak berkembang gitu loh. Karena kebetulan saya di kantor saya hampir pegang semuanya non teknis, purchasingnya, finance-nya, pegang HRD-nya, karena cara rekrut karyawan
kawan, gimana melihat teman-temannya, oh ini bisa nih bekerja di bawah kita gitu, karena kebetulan kita semuanya anak muda, isinya under 30, jadi butuh yang kayak benar-benar kayak bekerja tuh bukan passion ya, apa ya, bekerja tuh emang dari hati gitu, maksudnya bukan karena kayak jam 9 pinjar, jam 6 pinjar kayak gitu. Kalau nggak mau berkembang jangan di sini gitu, akhirnya kita seperti itu. Karena kalau kalian berkembang pun kalian akan ketemukan apa namanya, skill yang baru gitu, maksudnya kalian bisa kembangkan skill yang baru itu gitu loh. Karena kita nggak tahu nih gimana aja, karena kan setelah dijalanin, oh ternyata saya di bisanya, oh ternyata sih tuh nggak bisa di sini, gimana cara saya memperbaiki ini gitu. Karena nggak ada yang nggak mungkin, kalau kalian belajar itu pasti ada jalannya. Oke, jadi intinya itu sebetulnya mahasiswa program studi sarjana akuntansi itu harus multitasking. Kita oke, fix bidang kita adalah akuntansi, tapi kita juga harus mempelajari bidang-bidang yang lain ya, supaya bisa support di perusahaannya nanti. Atau minimal kalau misalkan kita mendirikan perusahaan, kita nggak akan bingung kehilangan arah, harus bagaimana dan bagaimana. Kalau kita multitasking, insya Allah semua bisa smooth ya, dilewati dengan baik. Betul. Oke, mungkin podcast kita sampai sini ya. Mungkin nanti ada kesempatan yang lain, kita minta tolong Kak Tia untuk mengisi podcast lagi ya. Terima kasih banyak untuk Kak Tia. Semuanya terima kasih kawan-kawan. Salam sehat dan salam inspirasi. Oke, Kak Tia kan tadi mahasiswa program studi sarjana akuntansi. Punya 3 perusahaan. Boleh dirangkum nggak nih? Perusahaannya apa dan di mana gitu, bergerak di bidang apa? Untuk perusahaan itu sebenarnya adanya di daerah Lego Parung Panjang, tiga-tiganya di situ di satu workshop yang sama. Yang pertama perusahaan event dan interior designer itu PT Parama Spekta Infinindo. Yang kedua itu PT Parama Lentum Artindo, itu bergerak di bidang injection, di bidang plastik atau molding gitu. Jadi kita dari hulu ke hilir gitu. Jadi teman-teman yang mau by request kita bisa nanti hubungin. Yang terakhir itu PT Andalan Utama Teknologi Otomasi, PT Auto. Sesuai dengan namanya PT Auto, PT yang bergerak di bidang automation gitu. Jadi teman-teman yang punya masalah atau mau cari solusi untuk di pabriknya, bisa nanti hubungin kita untuk mencari solusinya. Teman-teman bisa cek di bawah sini ya. Oke.